Yang keempat, baris 1 dan 2 sebagai sampiran atau berisi pengantar. Yang kelima, berisi baris 3 dan 4 sebagai isi, yaitu mengandung pesan utama. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang indah, ringkas, dan berirama. Selanjutnya ada struktur pantun. Struktur pantun itu ada 2, yaitu sampiran dan isi. Sampiran yaitu baris ke-1 dan kedua dari pantun. Yang selanjutnya, sampiran juga tidak berhubungan langsung dengan isi. Dan sampiran fungsinya sebagai pengantar dan pembentuk rima. Selanjutnya ada isi. Isi yaitu baris ke-3 dan ke-4 dari pantun. Dan isi mengandung pesan, nasihat, sindiran, atau ungkapan perasaan. Selanjutnya ada jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun itu sebenarnya ada banyak ya anak-anak, cuma ibu hanya mencantumkan beberapa saja. Jenis-jenis pantun di sini ibu hanya mencantumkan 4, yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat berisi ajakan, amanat, atau pesan moral. Yang kedua ada pantun cenaka. Isi pantunnya lucu dan menghibur. Yang ketiga, pantun cinta, mengungkapkan perasaan cinta atau rasa rindu terhadap seseorang. Pantun yang terakhir, pantun teka-teki, berisi pertanyaan yang harus ditebak. Selanjutnya, ibu punya
Oim, Bunga, Nada, Anjani, dan aku. Paslon pertama yaitu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Oim, Bunga, Nada, Anjani, dan aku. Paslon pertama pergi ke pasar membeli roti. Tidak lupa membeli jamu. Kalau gigi terasa sakit sekali, segera pergi ke dokter gigi ya kamu. Yang kedua, pagi hari minum susu. Sambil duduk membaca koran. Jaga diri dari serangan virus itu agar tubuh terasa sehat dan aman. Ayo yang terakhir kelompok 1 maju. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini membacakan dari hasil kelompok kami yang bernama anggota Abia Rumu Naiza Inna Naswa kelompok 1. Yang pertama, pantun sekolah. Pergi pagi naik sepeda. Singgah sebentar beli buku. Rajin belajar sejak muda agar masa depan lebih maju. Terus yang kedua, temanya buku. Ke sekolah membawa tas. Di dalamnya ada buku baru. Belajar tekun tanpa malas supaya menjadi orang yang berilmu. Sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya.